sidang senat terbuka wisuda kedua program studi Magister Teologi Sekolah Tinggi Teologi Pantai Jakarta dinyatakan dibuka secara resmi di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di atas dasar firman-Mu, dalam kuasa Roh Kudus-Mu berhidup, diperlengkapi untuk melayani. Sekolah Tinggi Teologi Pantai Kusta berdiri sejak tahun 2002, dalam artian tahun ini genap 20 tahun. Dengan susah payah dari berbagai hal, kita coba jalankan terus program studi yang ada di STPJ, mulai strata 1 dan strata 2, yang kemudian akhirnya strata 2 pun diakreditasi oleh BAN PT. Kita syukuri kepada Tuhan, dan semua peserta didik, khususnya para wisudawan-wisudawati hari ini yang akan dikukuhkan menyandang gelar Magister Teologi sebagai sebuah pemberian atau apresiasi dari institusi di mana saudara belajar, sebagai tanda saudara telah menyelesaikan proses belajar mengajar untuk strata 2. Silakan digunakan, tumbuh kembangkan pengetahuan saudara, dan jangan menyimpang dari firman Allah. Satu hal yang Alkitab tulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16, perhatikanlah dirimu, perhatikanlah ajaran doktrinmu. Nah, GPDI adalah gereja yang sangat dikenal dengan antiknya, saudara, kentalnya, tetap berpegang pada doktrin. Saksikan kepada orang lain bahwa kami belajar di STPJ bukan abal-abal. Ya, bukan abal-abal, tetapi kami belajar di STPJ itu dengan cara pembelajaran yang benar. Nah, itu sebabnya gereja kita GPDI, selain ada sekolah kitab yang kurang lebih 30-an sekolah kitab, termasuk di Melbourne ada sekolah kitab kita, termasuk di kota New York juga ada sekolah kitab kita. Ada 30-an sekolah kitab. Tetapi GPDI juga telah membuka diri menghadirkan sekolah tinggi teologi, di mana proses pembelajarannya berbeda dengan sekolah Alkitab. Di situ ada penggalian firman Allah secara ilmiah. Nah, dunia sekolah tinggi teologi itu ada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan Tinggi. Itu sebabnya kemudian kita berurusan dengan BAN PT untuk mendapatkan akreditasi untuk strata-strata ini, baik strata 1 maupun strata 2, seperti saudara-saudara alami pagi hari ini.
Kalau kita boleh melihat, Daniel adalah seorang yang berasal dari keluarga terdidik, kalangan atas yang ada di kota Yerusalem. Itu bisa dilihat di Daniel pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Kenapa? Karena Raja Nebukadnezar dia tidak akan memilih seorang pemuda asing dari kalangan bawah. Dia pasti mencari orang-orang yang terdidik, yang ada di kalangan atas, untuk ada di istananya. Dan kita boleh bersyukur kalau rekan-rekan wisudawan-wisudawati sudah melewati proses pendidikan yang panjang, ya. Gereja, saya dan saudara, sebagai sebuah institusi rohani yang bersifat visible dan progresif, hendaklah kita mampu menyikapi hal ini, ya. Kita terus tetap berprogres ke arah yang lebih baik, dan kita tetap memiliki kesatuan iman yang teguh di dalam Tuhan. Satu iman, satu baptisan, satu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mampu terus tetap bergerak dalam berbagai perubahan apapun juga yang ada di sekitar kita, sehingga tetap mampu menjadi pemimpin yang bijaksana, dinamis di era globalisasi ini. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk kita tetap menjadi pemimpin yang bijaksana dan dinamis di era globalisasi ini. Tuhan Yesus memberkati. Tema yang diambil masih mengusung mengenai perubahan, dan memang perubahan yang terjadi secara global, semua bidang tidak bisa dihindari karena satu dan lain terkait, bahkan satu negara dengan negara lain pun terkait, dan setiap perubahan selalu membawa dampak positif tapi juga negatif, ya. Ada yang mungkin tidak mengantisipasi terjadi perubahan, mereka yang tidak dapat mengikuti perubahan kemudian sepertinya tersingkir dari alur perubahan ini. Dan bagi mereka-mereka yang mungkin merasa lelah dengan perubahan, tidak dapat mengikuti alur perubahan yang begitu cepat, ya, dan tidak tertutup kemungkinan itu akan membawa tekanan yang sangat tinggi kepada setiap orang dan membuat orang menjadi stres, ya. Ini adalah tantangan dan kesempatan bagi kita semua alumni STT Pantai Kosta Jakarta untuk berkarya dan menunjukkan hasil belajar kita, penggemblengan selama ada di kampus, ilmu yang kita sudah terima, terutama firman Tuhan yang kita terima untuk mendampingi mereka, dan tentunya menjadi tanggung jawab dari semua kita, bukan hanya alumni tetapi juga tentu dari STT sendiri, dari para dosen, ya, segenap aktivitas akademika untuk meningkatkan mutu dari STT Pantai Kosta Jakarta. Pada hari ini, magister yang kedua, tentu dari semua yang hadir pada saat ini, ketika saudara pada waktu menginjakan kaki di kampus STTPJ, saudara bagaikan seperti kertas putih yang kosong, belum diisi apa-apa. Ketika masuk di kampus STTPJ, saudara diisi dengan warna-warni dan merubah kepribadian saudara, merubah karakter dengan pengetahuan yang saudara sudah terima selama ada di STTPJ. Tentu dari kami majelis daerah, kami tahu STTPJ ini dibawa langsung oleh organisasi Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta, dan kami majelis daerah DKI Jakarta
dari tahun ke tahun dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. John P.O. selalu mendukung program-program STTPJ, dan sampai hari ini berjalan dengan baik. MD tetap mendukung program Majelis Pusat untuk mengembangkan kemajuan STTP Gereja Pantekosta di Indonesia. Jadi STTP ini memang ada di bawah Gereja Pantekosta, dalam hal ini Majelis Pusat. Romawi 12/2022 tentang pelaksanaan wisuda 2 angkatan pertama mahasiswa program studi Magister Teologi Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Jakarta tahun akademik 2021-2022. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Jakarta menimbang A. Bahwa para mahasiswa program studi Magister Teologi yang telah menyelesaikan studinya dan ditetapkan indeks prestasi kumulatifnya perlu dilepas dengan upacara wisuda. Kulayangkan mata ke ladangmu, telah mengundi, siap dituai. Kau cari orang yang mau bekerja, kumpulkan jiwa, bawa ke lumbungmu, membangun gereja sebagai tubuh Kristus di atas dasar firman-Mu, dalam kuasa Roh Kudus kuberi hidup, diperlengkapi untuk melayani. Tuhan bukakan rahasia firman-Mu bagi kami semua, untuk membangun gereja dewasa bagi-Mu. Kulayangkan mata ke ladang-Mu, telah mengundi, siap dituai. Kau cari orang yang mau bekerja, kumpulkan jiwa, bawa ke lumbungmu, membangun gereja sebagai tubuh Kristus di atas dasar firman-Mu, dalam kuasa Roh Kudus kuberi hidup, diperlengkapi untuk melayani. Dalam kuasa Roh Kudus kuberi hidup, diperlengkapi untuk melayani. Ikrar wisudawan wisudawati, Ikrar wisudawan wisudawati, STT Pantekosta Jakarta. STT Pantekosta Jakarta. 1. Saya akan tetap mempertahankan integritas diri sebagai seorang pelayan Tuhan. 2. Saya akan tetap menjunjung tinggi nama baik alma mater dalam perkataan, sikap dan perbuatan, sehingga Tuhan dipermuliakan. 3. Saya akan tetap mempertahankan komitmen kepada Allah, komitmen kepada gereja, dan komitmen kepada penginjilan dan misi dunia, serta hidup bagi kemuliaan Allah. 4. Saya akan tetap setia melayani di mana saja sesuai dengan karunia rohani, pengetahuan dan kecakapan yang
Tuhan karuniakan kepada saya. Yang Tuhan karuniakan kepada saya. 5. Saya akan tetap menghargai, mempertahankan dan mengabdikan ilmu pengetahuan yang saya peroleh untuk membangun manusia seutuhnya. 6. Saya akan melaksanakan pelayanan atau profesi saya sebaik mungkin dengan mengandalkan pengurapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat pengurapan Tuhan mengalir, menguasai, memberi kekuatan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam tugas pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Sidang Senat terbuka. Wisuda kedua program studi Magister Teologi tahun akademik 2021-2022 Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Jakarta dinyatakan ditutup di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.